Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas sunnah sholat ketika sholat. Ada dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sekarang kita akan bahas dulu sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya pun sunnah. Jadi kalaupun tidak sujud sahwi, maka tetap sah saja. Sunnah ab'ad tidak dikerjakan, kemudian sujud sahwinya tidak dikerjakan, tetap sah saja sholatnya. Karena keduanya sunnah. Namun sunnah ab'ad ini memiliki pahala yang sangat besar. Karena memiliki pahala yang besar, ketika ditinggalkan maka sunnah untuk diganti dengan sujud sahwi. Contohnya begini. Mas Jo pinjem pulpen ke saya kasih pinjam. 1 minggu kemudian Mas Jo datang, Pak Ustadz mohon maaf nih, pulpennya hilang. Oh ya udah nggak apa-apa, saya minta ganti nggak? Cuma pulpen doang. Tapi Mas Jo pinjem motor ke saya. 1 minggu kemudian Mas Jo datang, Pak Ustadz motornya hilang. Kira-kira saya minta ganti atau tidak? Minta ganti. Kenapa? Karena harga motor mahal. Motor berharga, berbeda dengan hanya sekedar pulpen. Begitu juga dengan sunnah ab'ad. Karena besar pahalanya, maka ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Diganti. Karena besarnya pahala. Maka untuk itu, ketika kita bisa mengerjakan ini, ya kerjakan. Jangan sampai dilewatkan. Ketika lupa tidak dikerjakan, kita usahakan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Baik ditinggalkannya itu disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya, saya malas untuk kunut, atau saya malas untuk tasyahud awal, saya mau ganti dengan sujud sahwi, nggak masalah. Itu kan sengaja. Kalau tidak sengaja pun sama, disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi ingat, ini sunnah. Besar pahalanya, tapi tetap sunnah. Artinya ketika tidak mengerjakannya pun tetap sah sholatnya. Tidak tasyahud awal, kemudian tidak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Lalu apa saja sunnah ab'ad ini? Pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal itu tahiyat pertama. Berarti yang mempunyai tasyahud awal ada berapa sholat? Ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena subuh hanya 2 rakaat, tidak ada tasyahud awalnya. Ketika ditinggalkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kalau kita sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, di rakaat keduanya kita tidak tasyahud awal, langsung berdiri dengan sengaja, tetap sah sholatnya. Di akhir sholatnya kita ganti sujud sahwi, bagus. Kalaupun tidak diganti dengan sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Kenapa saya ulang-ulang? Untuk menegaskan kepada kita bahwa tasyahud awal itu sunnah, tidak wajib. Walaupun ditinggalkan dengan sengaja, tetap sah. Dan tasyahud awal ini sunnahnya itu duduknya, dan juga bacaannya pun sama sunnah. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Karena sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu wajib, tapi kalau di tasyahud awal itu sunnah. Yang ketiga, sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Karena pada tasyahud akhir ini yang wajib sholawat kepada nabinya saja. Kepada keluarga Nabi itu sunnah ab'ad. Jadi sholat setelah kita membereskan bacaan tasyahud kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, sah.
Karena sholawat kepada keluarga Nabi ini sunnah ab'ad, tidak dikerjakan pun tetap sah sholatnya. Dan yang ketiga ini, kalau lupa dikerjakan, biasanya nggak bisa sujud sahwi. Lupa ini nggak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa. Nggak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah salam. Jadi kalau orang sudah assalamualaikum, terus ingat, jangan sujud. Sujudnya pun tidak ada faidahnya. Kenapa? Karena dia sudah salam. Kalau sudah salam berarti sudah selesai sholatnya. Kemarin kan dijelaskan, kalau orang sudah assalamualaikum, kentut, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Begitupun dengan sunnah yang ini. Sholawat kepada keluarga Nabi ketika assalamualaikum, lupa, gak usah balik lagi untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kenapa? Karena sudah selesai sholat dia. Kalaupun dilanjutkan, membatalkan sholat tidak? Tidak. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Berarti bacaannya tidak ada faidahnya lagi. Terus kalau mau sujud sahwi, itu pun sama, tidak ada faidahnya lagi. Karena sholat sudah selesai. Kalau membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, bisa jadi lupa. Ketika rakaat ketiga, dia ingat, tadi saya nggak membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Nanti saya ganti di akhir oleh sujud sahwi. Kemudian yang keempat, kunut. Jadi kunut pun termasuk sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad berarti pahalanya besar. Kemudian yang namanya sunnah ketika tidak dikerjakan tetap sah. Jadi hilangkan pemikiran bahwa kunut itu wajib. Artinya ketika kita dalam perjalanan, kemudian kita istirahat, kebetulan kita biasanya kunut, di masjid tersebut tidak kunut, gak masalah, sholat kita tetap sah. Jangan sampai kita ngulang lagi sholat subuhnya karena merasa sholat yang dikerjakan tadi tidak sah karena tidak ada kunut. Jangan. Kunut itu sunnah, dan sunnahnya sunnah ab'ad. Misalnya kita nggak kunut, imamnya kunut, tetap sah sholatnya. Atau sebaliknya, imam tidak kunut, kita kunut, tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena perbedaannya tidak mencolok. Perbedaannya hanya dalam masalah doa. Karena ketika kunut pun sunnah untuk mengangkat tangan. Jadi angkat tangan ketika kunut pun sunnah. Kunut itu apa sih? Doa. Jadi tanpa mengangkat tangan, tangan kita masih di bawah. Kemudian kita doa, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu sudah mendapatkan pahala kunut. Karena yang penting itu doanya. Jadi kalau kita sholat di masjid yang tidak kunut, kita pengen kunut silahkan. Tanpa harus mengangkat tangan. Nanti malah jadi perdebatan. Dan doa kunut itu tidak perlu panjang. Seperti yang kita ketahui kan agak panjang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait, dan seterusnya. Sedangkan imamnya tidak kunut, otomatis i'tidalnya sebentar kemudian sujud. Kita pengen kunut, pilih doa yang pendek. Bagaimana? Allahumma ighfir lana, Allahumma hdina. Cukup. Pahala kunut sudah dapat. Ya Allah ampuni kami, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Allahumma ighfir lana, Allahumma hdina. Cukup. Itu pun sudah dianggap kunut. Dan ingat, ketika kita kunut, gak perlu mengusapkan tangan kita ke wajah. Disunahkan untuk mengusap ke wajah itu ketika beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diusap. Tapi kunut jangan. Bahkan ada yang menganggap bahwa gerakan mengusap itu dianggap sebagai menambah rukun. Kalau benar itu dianggap sebagai menambah rukun, berarti sholatnya malah batal.
Oke, tidak dianggap sebagai batal, tapi tetap ini tidak ada faidahnya. Itu sebagian pendapat ulama mengatakan batal karena dianggap sebagai menambah rukun. Tapi kalaupun tidak membatalkan, tetap mengusap wajah ini tidak ada faidahnya. Sunnah mengusap wajah itu setelah doa di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat kita doa nggak perlu mengusap wajah. Misalnya sujud kita doa lagi misalnya. Setelah sujud kita ngusap wajah? Tidak perlu. Waktu ruku kita doa juga mengusap wajah? Nggak perlu. Jadi nanti aja di akhir kalau mau mengusap wajah. Kenapa masih dianggap sah tadi? Karena perbedaannya tidak mencolok, hanya dalam masalah doa saja. Berbeda lagi ketika imam tasyahud awal, makmum langsung berdiri ke rakaat ketiga. Makmum nggak mau duduk lagi, baru batal sholat makmum. Kenapa? Perbedaannya mencolok. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Ini kan mencolok perbedaannya. Makanya batal sholat makmum. Atau sebaliknya, imam tidak tasyahud awal, dia langsung pergi ke rakaat ketiga. Makmum tidak mau mengikuti imam, dia mau baca tasyahud dulu. Maka makmum sholatnya batal. Kenapa? Perbedaannya mencolok. Imamnya berdiri, makmumnya masih duduk. Kalau imam kembali dari berdiri di rakaat ketiga ke tasyahud awal, ini akan membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang sunnah yaitu duduk tasyahud daripada yang wajib yaitu berdiri pada rakaat ketiga. Nanti akan saya jelaskan di dalam bab yang membatalkan sholat. Intinya kalau kita sudah pergi ke rakaat ketiga jangan duduk kecuali jadi makmum. Kenapa? Karena makmum wajib mengikuti imam. Mafhum ikhwan? Jadi sekali lagi masalah kunut ini jangan saling menyalahkan ya. Amalkan kalau mau, kalaupun tidak, tetap saja sah sholatnya. Daripada capek-capek kita berdebat masalah kunut, nanti yang senang orang yang nggak sholat. Yang penting kita masih sholat aja. Karena insya Allah, yang berpendapat kunut itu sunnah, atau orang yang berpendapat bahwa sholat subuh itu tidak ada kunut, itu semua ada dasarnya. Jadi keduanya insya Allah benar, yang salah itu yang tidak sholat. Jadi ini sunnah ab'ad di dalam sholat. Yang kalau kita tinggalkan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ada alasan lain disunahkan sujud sahwi, tapi bukan sunnah ab'ad. Apa itu? Lupa rakaat. Ini sudah 3 atau 4 sih? Maka kalau lupa seperti itu, kita ambil yang mana? Kita ambil yang paling sedikit. Artinya, kalau kita lupa, apakah saya sholat baru 3 rakaat atau sudah 4? Maka ambil 3 rakaat, sehingga dia nambah 1 rakaat lagi. Berbeda kalau makan di warung, kita makan 4 atau 5, maka kita ambil yang banyak. Kita sudah memakan 5, bayarnya 5, bukan bayar 4. Tapi kalau sholat, lupa rakaat, ini sudah 4 atau baru 3, kita ambil baru 3, sehingga tambah 1 rakaat lagi. Di akhir, sebelum salam, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, kesunahan sujud sahwi juga, yaitu memindah rukun qauli, tidak pada tempatnya. Contohnya pada ruku membaca Al-Fatihah. Lupa nih, malah membaca Al-Fatihah di rukunya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, kelupaan imam. Jadi kalau imam lupa, kemudian dia sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Karena makmum itu wajib mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, mungkin dia lupa membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal, bisa jadi. Ikuti saja imamnya ya. Kemudian bagaimana caranya sujud sahwi?
Pertama, dikerjakan sebelum salam. Kalau setelah salam, maka tidak boleh sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Setelah membaca sholawat, setelah membaca doa, sebelum salam, sujud sahwi dulu. Kemudian yang kedua, sujud sahwi dikerjakan 2 kali. Misalnya nih, kita tasyahud, beres bacaan semuanya, kemudian kita sujud. Setelah sujud, kita duduk di antara 2 sujud sahwi. Bacaannya bagaimana? Duduknya. Kalau duduknya, bacaannya sama dengan duduk di antara 2 sujud biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, bacaannya adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci, man di sini diartikan Allah. Subhanaman maha suci Allah, la yanamu yang tidak tidur, wa la yashu dan tidak lupa. Jadi Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah lupa. Kita mensucikan Allah seakan-akan kita ngomong pada Allah, ya Allah, saya suka lupa. Sedangkan engkau tidak pernah lupa. Sekali lagi bacaannya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Bagaimana kalau tidak hafal? Gak apa-apa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti bacaan sujud. Atau subhanallah, gak apa-apa. Yang penting mensucikan Allah saja. Setelah itu, langsung duduk lagi. Setelah duduk, gak usah baca apa-apa. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum ikhwan? Jadi ini alasan-alasan sujud sahwi. Yang 4 ini sunnah abad. Kita kerjakan nih. Kalau nggak dikerjakan disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau ini alasan selain sunnah abad. Kalau ini semuanya dikerjakan, kemudian ini pun tidak ada masalah. Dia tidak lupa rokaatnya, tidak ada rukun qauli yang dipindah, imamnya tidak lupa. Kok dia malah sujud sahwi, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menyunahkan dia untuk sujud sahwi. Tidak ada alasan dia untuk sujud sahwi. Berarti sujudnya adalah tambahan rukun. Artinya dia menambahkan rukun. Kalau menambah rukun, ini membatalkan sholat. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.